Selamat malam semua. Hari ini tanggal 21 bulan 12. Aku akan membacakan kartu dari klien aku. Aku di sini memakai kartu 2 deck ya. 2 deck, satu deck isinya 78 kartu. Mari kita lihat. Pertanyaannya adalah, kenapa istriku sepertinya berubah gitu. Baiklah, di sini ada kartu pertama yaitu Justice. Ya. Ini kartu pertama Justice, dan ini ada Six of Swords. Keadilan akan tantangan dalam berumah tangga ya, ini ya namanya ya. Dimana kalau berumah tangga itu ada titik jenuh, titik bosan begitu ya. Kenapa kamu begini, kenapa aku begitu, seperti itu ya. Jadi selanjutnya ada kartu pertama adalah Four of Wands, 4 tongkat dan King of Wands. Ini pernikahan yang sudah cukup lama dan hidup rumah tangga dari dulu baik-baik saja ya, santai-santai saja seperti seorang raja begitu, King of Wands. Tapi istilahnya di sini rezeki lancar, pernikahan yang harmonis dulu, lalu kemudian ya perjalanan hidup namanya ya, kadang harmonis, kadang ya ada gangguan, titik jenuh begitu. Terus ada Eight of Cups and the Magician. Sesuatu yang terjadi yang di luar dugaan kita. Ada pengaruh dari semesta itu ya, istilahnya namanya rumah tangga itu seperti ada pasang surut ya. Magician ini ada sesuatu hal yang tidak terduga dari Eight of Cups itu istilahnya berjalan ke arah sesuatu yang tidak diduga, tiba-tiba itu terjadi dan itu mempengaruhi rumah tangga ya. Istilahnya situasi yang seperti sekarang ini loh, lagi masa yang harus ada gerak ya. Ini masa terkini, masa situasi sekarang, ada yang harus dipertimbangkan. Dan the Magician ini ada cup juga di sana ya. Itu harus mengambil inisiatif untuk bergerak terlebih dahulu ya, dari pihak yang laki mungkin yang duluan bergerak, karena si penanyanya adalah yang laki-laki ya. Mari kita lihat selanjutnya. Lalu ada Eight of Wands and Nine of Cups. Ini harapan untuk hidup damai ya, hidup berkecukupan dengan hidup harmonis seperti itu ya. The Nine of Cups itu ya dari segi materi ya, mungkin dikasih uang jajannya, uang sakunya untuk bulanan ditambahin ya untuk para suami. Lalu di sini ada Princess of Cups, Ratu Piala, dan ada King of Cups. Ini kalian seharusnya kalau bekerja sama bisa menghasilkan sesuatu yang bagus ya. Ini untuk dari pihak yang cowok, yang laki-laki itu terlalu gegabah mengambil keputusan. Dan di sini karena ini keluarnya belakang ini selalu mendominasi ya. Dan Princess of Cups-nya seperti tidak punya suara di rumah seperti itu. Ya. Ini seperti sedikit arogan, tidak ada pertimbangan masak-masak untuk segala sesuatu, tidak dibicarakan dengan istri seperti itu. Lalu di sini ada
Three of Pentacles. Three of Pentacles ini artinya kesibukan ya, terlalu menyibukkan diri masing-masing terhadap teman-teman apa segala macam. Sedangkan ini ya ada yang lagi merenung menunggu seperti itu. Berpikir, ini yang cowok sedang berpikir kali apa, energi yang perempuan sedang berpikir kenapa seperti ini begitu ya, istilahnya kayak kesepian gitu loh, selalu ditinggal sendirian ya, harusnya ditemenin gitu, diajak jalan-jalan kemana gitu ya, namanya dua kepala jadi satu, segala sesuatu itu harus dibicarakan dengan baik gitu ya. Baiklah, selanjutnya ke The Moon and Eight of Cups. The Moon and Eight of Cups itu, ini aku bacain kartunya yang panjang, ini istilahnya perjalanan mengapanya gitu, biar diketemuin kenapa seperti ini terjadinya ya kan, ada sebab ada akibat ya, setiap rumah tangga, perjalanan hidup manusia pun pasti ada sebab ada akibat yang berdampak ke psikologis kita, ke cara berperilaku, cara berkata, cara berpikir, itu semuanya mempengaruhi ya, dari masa lalu sampai sekarang. Oke. Itu Eight of Cups. Setiap malam merenung ya. Merenung sendirian di kegelapan, berharap, ada harapan di hati kecilnya dia, yang kepedihan yang ingin dilupakan ya, dari sang istri ya. Buat para suami, ketahuilah duka lara sang istri, ketahuilah duka lara sendiri, saling terbuka, saling berbicara, jangan diam-diaman, kalau diam-diaman tambah jauh, lepas gitu ya. Di sini juga diperlukan kejujuran, apa harapan harus dibicarakan, diskusi seperti itu. Lalu di sini ada kita punya sains yang terbalik ya. Sains itu istilahnya pengetahuan, kalian tidak mengetahui apa-apa satu sama lain, istilahnya seperti kalian menjalani segala sesuatu itu tanpa ada kompromi, tanpa ada perkembangan rasa, tanpa ada penyatuan, hanya berjalan terus lama-lama totonya jalannya sudah bercabang ya. Ini The Emperor kekuasaan, istilahnya masing-masing merasa ya sudahlah, aku jalan sana ya, kamu jalan situ, sukamu sukaku gitu jadinya ya. Jadi hanya cuma bisa istilahnya di sini kurang perhatian gitu ya. Sedikit ada ke apa namanya, The Emperor itu istilahnya ada kekurangan kompromian ya, selalu memimpin atau mendominasi begitu ya, tidak adanya kerjasama, yang ada hanya arogansi seperti mendikte, harus begini, harus begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu ya, mauku, enggak ada. Jadi istilahnya mauku ya harus maumu gitu, nggak boleh seperti itu ya, harus kerjasama, kompromi. Ini jangan mau egois, istilahnya di sini keegoisan tinggi karena dia hanya mau memimpin, istilahnya hanya memperhatikan, hanya memberikan perintah tanpa mau mengetahui perasaan sang anak, sang istri ya, keluarga lain itu. Ini untuk para suaminya, dan itu yang mengakibatkan sekarang dia meniru seperti itu, jadinya masa bodoh. I don't care, you don't care, I don't care also like that. Terus yang selanjutnya ada Page of Wands dan The Devil. Ini The Devil adalah istilahnya dibilang kartu setan tapi nggak mesti jahat gitu ya, istilahnya ada seperti trauma masa kecil ya, mungkin dari pihak cowok apa pihak cewek ini. Wait ya, aku mau lihat dulu both of you ya. Ini dari kedua belah pihak ada masa lalu yang istilahnya terbawa sampai sekarang. Lalu itu istilahnya ada sesuatu yang tertutup di sana yang tidak terbuka, ini istilahnya
Jadi harus saling mengenal sebab dan akibat manusia itu terjadi, karakter apa segala macam kita harus tahu supaya kita bisa mengerti dan memahami sesama, seperti itu ya. Jadi masa lalu seseorang itu bisa menyebabkan dia yang sekarang. Jadi jika kita mengetahui masa lalunya, setidaknya kita bisa tahu bagaimana dia sekarang dan apa yang dia butuhkan, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, apa yang menjadi traumanya, seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada Three of Wands. Three of Wands sama Three of Pentacles. Ini sama-sama 3. Ini saling menyibukkan diri sendiri jadinya nih. Yang satu sibuk bekerja, yang satu sibuk dengan diri sendiri, sibuk berpikir, sibuk mencari uang, tidak ada penyatuan ya. Three of Wands and Three of Pentacles. Bentrok jadinya ini, masing-masing sibuk sendiri, nggak ada yang mau ngalah, nggak ada yang mau ngerumpi gimana gitu ya. Menciptakan suatu keharmonisan itu harus saling terbuka, saling mengalah, saling berusaha memahami. Ini katanya saling itu istilahnya nggak lulu, nggak gue aja gitu. Oke. Three of Pentacles and Three of Wands. Jadi di sini seharusnya kalian itu memahami bagaimana caranya berdiskusi, menyatukan rasa itu ya harus bicara, nggak bisa harus nerawang terus, istilahnya mengira-ngira sesuatu yang tidak pasti itu benar-benar sulit ya. Istilahnya kalau kita tidak mengetahui apa yang terjadi sama orang lain terus kita berpikir yang enggak gitu kan, mending ya ketemu, bicara, ngobrol, saling terbuka, istilahnya keluarin unek-unekmu tanpa harus menyakiti dia, dan bertanya dengan cara yang baik-baik, kamu kenapa, terus katakanlah aku begini begitu ya, supaya tidak ada terjadi untuk hubungan ini semakin runcing, seperti itu ya, supaya damai. Jadi kita harus saling terbuka, saling berbicara, saling mengingatkan, saling mendukung, saling menyemangati, saling, nggak satu belah pihak aja. Kalau satu belah pihak aja ya berat, kesian, kan hati terus ntar ya. Jadi harus dibicarakan, harus ya istilahnya harus saling mengetahui lah ya, supaya bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Harus belajar terbuka, berbicara ada apa-apa gitu. Jika pasangannya sudah menikah ya, apalagi sudah lama banget ya, tadi udah lama mengarungi bahtera ya, sudah istilahnya sudah bertahun-tahun menikah, ini sudah sampai tua usur gitu ya. Jadi harus bisa saling terbuka, saling percaya tentunya ya, saling ngeluarin unek-unek, apa ada yang ada di pikiran itu dikeluarin supaya nggak jadi beban, supaya tidak meruncing. Kalau kita terbebani otomatis kan kita jadi bete gitu. Kalau kita bete tanpa sadar kita sudah nyakitin orang lain dengan cemberutnya kita, dengan kecuekannya kita gitu ya. Terus selanjutnya next of Cups. Knight of Cups sama ini the Star. The Star itu keraguan-raguan ya, keraguan-raguan untuk melangkah. Itu istilahnya seperti ini, keraguan-raguan untuk mengambil keputusan itu memang sulit, tapi kadang harus mengorbankan harga diri, harus mengorbankan ego kita untuk terciptanya itu kedamaian ya. Kedamaian itu sangat sulit didapat ya. Karena apa? Karena di sini ego dan harga diri harus dibuang jauh-jauh. Karena dalam satu hubungan itu, karena satu hubungan itu harga diri itu dan ego itu sudah nggak bermain ya. Yang di sini adanya kompromi. Kompromi itu istilahnya terbuka jujur. Apa yang kita suka, apa yang tidak kita suka, kelemahan kita, kelemahan pasangan itu saling melengkapi ya. Namanya pasangan itu saling melengkapi, kita saling mensupport,
saling menyemangati ya. Kalau waktunya bertengkar di tempat, setelah itu damai, jangan dibawa lagi gitu ya. Harus saling menghibur, saling mengasihi gitu, biar damai dunia dan akhirat. Lalu selanjutnya ada Five of Swords dan King of Pentacles. Ini perang batin dari sang suami ya. Sang suami lagi bingung dia, serba salah ya, dari segi keuangan apa, rumah tangganya udah ambang semu istilahnya, sudah panas. Untuk kayak kebakaran itu tadi terlihat seperti sudah mau pecah ya, istilahnya diam tapi nggak kelihatan apinya, udah besar, udah menjalar dan sudah membakar ke sana ke sini ya. Ini sang King of Pentacles. Ya, kekayaan itu bukan untuk ditimbun sendiri. Kenapa? Kita hidup sekali di dunia ini. Kita punya lebih, kita berikan ke orang lain yang memang pantas untuk mendapatkannya, memang membutuhkannya gitu ya. Jangan lupa untuk berderma, itu pesan semesta. Rajin-rajinlah berderma dengan ikhlas, dengan hati yang tulus. Lalu selanjutnya di sini ada King of Swords. Wow, ini King terus yang nongol ya. King ini mendominasi ya, berarti King of Swords dan King of Swords ini bersatu. Ini lagi perang dingin ini hitungannya nih. Dulu gue. Tuh. Ya. Set. King of Swords and Queen of Swords. Ini saling numpuk nih. Berarti lagi perang dingin ini. Perang dingin, diam-diaman. Kok boleh. Ya, tapi mereka pasangan yang cocok padahal. Cuma perlu harus terbuka. Ini sang raja nih, pedangnya di atas, ini udah siap ngajak berantem nih. Yang perempuan duduk tenang tapi siap dengan langkah selanjutnya. Habis. Kalau kalian sama-sama maju, habis. Tidak ada kedamaian ya. Jadi lalu selanjutnya ada Seven of Clubs, ini terbalik. Ini adalah transisi di mana adalah sang wanita mencari diri temun adalah harapan untuk bersatu kembali ya. Bersatu kembali harus dengan suatu komunikasi yang pasti ya, nggak mungkin diam-diaman telepati seperti itu. Kita bukan para dewa dan dewa dewi itu saling telepati bicara jarak jauh cuma twing sudah ngerti, enggak ya. Sehebat-hebatnya manusia tetap manusia, tidak bisa mengalahkan kekuatan semesta. Jadi jangan melangkahi kekuatan semesta, marilah kita bicara baik-baik, damaikan segala situasi. Jika ingin hidup damai, berkompromilah dengan diri sendiri, cintai diri sendiri, lalu cintailah pasanganmu dengan tulus, tidak ada embel-embel ya, karena cinta sejati itu tanpa syarat. Oke? Dan ini ada, tapi ini kebalik ya, ini reverse namanya, reverse sama Eight of Pentacles, Two of Swords and Eight of Pentacles. Kebimbangan memilih bagaimana ini caranya supaya berdamai ya. Ini ada Eight of Pentacles itu kemauan ya. Ini ada kemauan, ini lagi dia bekerja, lagi puasa apa itu, kemauan untuk memperbaiki ya. Oke, kebimbangan untuk memperbaiki, nggak boleh, harus melangkah. Ya, di sini ada Page of Swords adalah membantu dan Tower. Dia akan membantu memecahkan dinding pemisah kalian. Ya, pasti bisa. Caranya dengan komunikasi saling terbuka atau cari orang lain yang bisa membantu menjadi pihak ketiga untuk menengahkan ya. Ingat, setiap berbicara itu harus pakai dengan hati, bukan dengan pikirannya, dengan emosi tidak. Di sini tidak ada emosi yang harus bermain, tidak boleh. Dan selanjutnya ada Ace of Pentacles sama Ace of Pentacles. Masalah. Nah, ini Ace of Pentacles udah bagus ini ya. Istilahnya kalian harus
Nanti setelah berdamai pasti ada jalan keluarnya ya. Ini namanya ini kerja keras nih. Setiap kerja keras akan menghasilkan sebuah hasil yang sesuai dengan kerja kerasnya. Ace of Pentacles itu, ya, kesejahteraan. Eight of Pentacles, kerja keras. Ya, harus mau belajar terbuka, belajar mendekatkan diri, belajar berproses lah. Ini harus kerja keras untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Kalau nggak kerja keras, yang mana ada hasil. Kalau diam terus, ya nggak maju-maju, diam di tempat. Lalu selanjutnya kita ada ini Four of Wands and Four of Cups. Ini sama-sama four ya. Nah, hasilnya akhirnya damai. Ya, menari, ria, membuahkan hasil. Tuh. Ya, 4 dan 4 yang sangat bagus. Jika ini dapat dilalui dengan kerja keras, kita mendapatkan hasilnya yang kita tuju itu adalah kebahagiaan ya. Dan kebahagiaan gak melulu soal harta, tapi kebahagiaan itu melulu soal bagaimana kita mengerti diri sendiri dan mengerti orang lain di sekitar kita yang kita ajak hidup ya. Apa mau dia, apa mau kita gitu. Harus saling mendukung. Jadi makanya terciptalah harmoni, ya pasti bisa. Ya. Tadi pertanyaannya adalah kenapa dia begini begitu? Ya karena dia merasa masa lalunya sudah sedih ya, istilahnya waktu masa kecil ini. Ada trauma di masa kecilnya dia. Dia merenungi diri, merasa kesepian sendiri. Ya walaupun sudah menikah, yang namanya perempuan itu tetap harus diperhatikan. Enggak melulu cuma dikasih uang saku, tapi enggak diisi istilahnya bekal batin ya. Bekal batin itu kamu buat para suami itu harus memperhatikan bagaimana istri itu ingin diperhatikan, bagaimana ingin disayang, seperti itu ya. Namanya perempuan dimana-mana pun dia sudah bekerja keras untuk mengurus rumah, mencari nafkah, mengurus anak, dia pun ingin diperhatikan, dia pun ingin dihargai. Oke. Baiklah, selanjutnya tadi ada kartu pertama itu ada the bottom of the deck, King of Pentacles. Sang suami, tolong jangan melulu cari uang dan kesenangan di luar. Perhatikan sang istri ya. Ini juga ada Knight of Wands, terlalu keras dengan istri. Mau gue, oke. Di sini ada, aku bukain kartu Love and Light Angel, adalah istilahnya cara keluar dari masalah ini. Itu adalah dengan sebentar. Ini ada, ada 3 kartu yang aku buka. 1, 2, dan 3. Celebrate the beautiful gift of life. Let the heaven be glad and the earth rejoice. Let the sea and everything in it shout his praise. Istilahnya bersyukurlah terhadap hidup ini. Kita hidup banyak sekali ya. Kita beri berkah apapun itu, berkah sekecil apapun, sebesar apapun, kita tetap mendapatkan, kita tetap menerima dari semesta. Jadi kembalikan ke semesta kebahagiaan itu. Jangan melulu yang sedih-sedih aja dibawa. Ya, terutama dari keluarga, dari orang tua, dari ibu, bapak ya, dari sang istri ataupun dari orang tua, dari suami, seperti itu. Jangan lupa istilahnya bersilaturahmi gitu ya. Lalu selanjutnya ada express yourself through creativity. Press his name with dancing, accompanied by tambourine and harp. Istilahnya nikmati hidupmu, kreasikan hidupmu, istilahnya isilah dengan hal yang positif, dengan hal-hal yang menggembirakan. Dalam hidup ini itu hanya sekali kita hidup di dunia ini. Jangan membuang-buang waktu untuk sesuatu hal yang sia-sia. Ya, kita harus menikmati hidup selagi kita masih diberi kesempatan. Kita harus mengisi dunia dengan menari dan menyanyi, dengan segala musik, istilahnya nada-nada yang indah seperti itu. Kita harus menjalani hidup dengan indah. Lalu di sini adalah helping others is helping yourself. Jika kamu menolong orang lain, berarti kamu menolong dirimu sendiri.
Ini maksudnya adalah kebahagiaan batin seseorang sesungguhnya adalah jika melihat orang lain tersenyum, maka dia pun akan merasa tersenyum. Itu artinya kita peduli, kita ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Ya, tapi tidak semua manusia seperti itu. Karena apa? Karena mereka lupa siapa mereka. Mereka hanya mengira mereka lebih hebat dari semesta seperti itu. Jadi kebahagiaan pasti akan jauh. Jika ingin kebahagiaan mendekat, carilah di dalam diri, berikan kepada semesta. Apa yang diberikan semesta kepada kita, kita harus kembalikan ke semesta. Kita diberikan rezeki, kita harus kembalikan ke semesta rezeki itu. Kita diberikan kelebihan, kita harus kembalikan lagi kepada semesta ya. Kita harus mendedikasikan diri kita pada semesta supaya hidup damai, sentosa, abadi, dan jaya seperti itu. Nah, untuk penyebabnya yaitu ya tadi ya, untuk suami dia tuh merasa sendirian, kesepian, sudah nggak ada yang merhatiin, dia masuk ke keluarga yang laki ya, masuk keluarga cowok, dia nggak ada siapa-siapa di sana, nggak ada saudara, dia hanya sibuk ngurus rumah, bekerja, ngurus anak segala macam, tapi dia tidak mendapatkan istilahnya siraman rohani untuk batinnya ya, dari sang suami, dari siapapun. Istilahnya dia ingin diperhatikan seperti itu. Berilah kasih sayang. Oke? Baiklah, sekian baca dari hari ini dari Lentera Hati. Semoga kita bisa menyebarkan cahaya terang semesta untuk sesama, untuk diri sendiri juga, untuk keluarga, siapapun yang membutuhkannya. Berikanlah lentera itu, berikan sedikit cahaya hidupmu kepada mereka yang merasa kegelapan. Jangan takut, karena semesta bersama kita, selalu bersama kita. Apapun yang terjadi, apapun yang orang lain berikan kepada kita, sakit, luka, segala macam, itu hanyalah penempaan diri. Itu hanya ujian supaya kita tertempa, supaya lentera kita itu gimana caranya supaya tetap hidup, tetap terang, supaya tidak padam, supaya kita bisa memaknai hidup ini dengan lebih positif, tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif. Apapun itu jalani dengan sukacita, karena semesta memberikan apa yang kita butuhkan jika kita memang pantas untuk mendapatkannya. Oke? Baiklah, terima kasih dari channel Lentera Hati. Jangan lupa di subscribe dan di like dan di komen juga ya. Terima kasih, semoga resonate dengan bacaanku. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.